Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, tepatnya pada malam yang ke-15 dari bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita menyempatkannya untuk bermajelis ilmu, yang dimana majelis ilmu ini merupakan rawdatun min riyadil jannah, merupakan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka suatu kesyukuran buat kita ketika kita bisa menempatkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk berada pada taman-taman surga tersebut. Karena jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya namanya taman, ya rawdah, ya itu menandakan bahwa ketika ada rumah, ada tamannya, berarti kita sudah dekat dengan pintu sebuah rumah, ya. Maka semoga duduk-duduknya kita dalam majelis ilmu seperti ini, yang merupakan taman di antara taman-taman surga, adalah merupakan salah satu amalan yang bisa kemudian mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan majelis ilmu ini kemudian bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara jalan-jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaitu jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan baginya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu pintu surga atau jalan menuju surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui, jemaah sekalian, apa-apa yang kita dianjurkan dalam syariat agama kita untuk kita kerjakan. Apa-apa amalan apa saja yang kita harus kerjakan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak belajar ilmu, atau kata orang Bugis, dia tuntut pada sengeng agama, maka peluang kita untuk melakukan sebuah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sedikit atau minim. Dengan belajar ilmu kita mengetahui bahwa ini jalur-jalur untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang
disampaikan juga oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan juga selain daripada itu, dengan ilmu itu juga jamaah sekalian, kita ya bisa lebih bisa mengamalkan ilmu itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di antara syarat-syarat diterimanya amalan itu adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi mereka namo semangat beribadah ya siang dan malam kita bersujud, ternyata ya amalan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya maka itu percuma saja. Ya misalnya kita semangat beribadah, melaksanakan sholat, ya karena semangatnya sholat subuhnya 3 rakaat, ya karena semangat, ya atau karena semangatnya beribadah, puasanya sehari semalam dia tidak berbuka, ya mungkin dia rasa itu bagus, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu tertolak. Ya, amalan seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun, sebagai patron kita, ya, sebagai contoh kita, ya, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah ada, ya, karena tahu tidak kecuali, ya, dan tidak ada yang lebih pantas kemudian untuk kita ikuti jejaknya, ya, selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terkait masalah menuntut ilmu jamaah sekalian, yang kita katakan tadi bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan memudahkan kita masuk surga. Ya, karena kita ketahui bersama di dalam hadis Rasulullah SAW, untuk meraih surga itu tidak mudah. Ya. Loh kita di surga Allah Ta'ala itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ya, wa khuffatil al-jannati bil makarih. Lelang-elok ke surga itu dihamparkan atau tersebar di jalan-jalannya itu sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai. Wa khuffatin nar bisyahawat. Dan adapun nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dihamparkan permadani yang sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, kalau kita tidak memiliki bekal ilmu, ya mungkin kita anggap ini, wah bagus ini, wah nikmat ini, ya, ini jalan menuju surga, ya karena penuh dengan kesenangan. Padahal belum tentu kesenangan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa saja itu kesenangan yang akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makanya kita lelangi loka surga dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, ya, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, ya, dan memang kenyataannya seperti itu, ya, bukan main kalau kita mau melaksanakan, ya, sholat subuh kita harus bangun lebih awal, ya, dina kena kecil, ya, dingin airnya, ya, dingin hawanya, tapi karena kita mau meraih surganya Allah Subhanahu, maka kita lewati itu semua. Ya, tidak mengenal bahwa masjid itu jauh dan seterusnya, tapi karena kita menginginkan surga, maka kita harus lewati. Dan memang untuk meraih surga Allah itu tidak mudah. Nah, jamaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah di antara pentingnya kemudian kita senantiasa duduk dalam majelis-majelis ilmu, ya, membersamai, mengkaji, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan jalan kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Makanya Imam
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, Andre Gurutta, ya, atau imam mazhab, salah satu imam mazhab yang merupakan mazhab yang kebanyakan dianut oleh kaum muslimin di Indonesia. Beliau mengatakan rahimahullah, man arada dunya fa alaihi bi'ilm. Barang siapa yang menginginkan kesenangan, kebahagiaan dunia yang meskipun sifatnya hanya sementara, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Ya, wa man arada al-akhirah falaihi ilm. Ya. Niga kesenangan, ya, asan-asanangan di serimundri, ya, di akhirat kelak, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil, juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, bahagia di dunia meskipun hanya sifatnya sementara, dan juga menginginkan kebahagiaan di akhirat yang merupakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak putus-putusnya, maka hendaknya juga dengan ilmu. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf karena, ya, duduk di atas kursi sedangkan jemaah sekalian, ya, duduk melantai. Ya, kemudian ini saya tidak sangka kalau mau juga di videokan. Ya, saya kalau taklim tidak terbiasa di video. Ya, biasa saya gugup. Ya. Tapi ala kulli hal, karena panitia juga sudah memasangnya, tidak mungkin saya suruh bongkar lagi. Nanti kecewa Pak Zul. Ya, ala kulli hal, jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema yang kami diberikan pada malam hari ini adalah tentang kematian. Ya. Kalau mau bicara di jemaah sekalian masalah amateng, mungkin semua kita sudah paham. Ya, nasabak magai melewati ini tetap mati. Ya, bahkan mungkin seluruh surata, ya, tomatuata, ya, saudara ta, mungkin kena diolo, ya, diopi di pengalah taala, ya, bisa di pemasena pengalah taala. Namun, ya, perkara kematian ini harus memang senantiasa kita saling mengingatkan. Nasabak magai Nabi tak sendiri Muhammad SAW maknai aksiru, ya, aksiru, ya, perbanyaklah, ya, aksiru bihadimil ladzat, ya, perbanyak mengingat kematian atau perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, ya, kasih banyak ini, ya, ini makanya Nabi tak perbanyak mengingat kematian. Masalah mati, ya, biasa kalau kita lihat orang mati, mungkin pada saat itu kita tersadar, tapi lagu dong ngeso, seso dong ngeso, telu ngeso, jangan lupa sih bahwa loki plek mati, ya, kalau toki disuri pamasena pengalah taala, ya, maka inilah pentingnya kemudian kita harus sering dan senantiasa saling mengingatkan tentang kematian, karena kematian ketika kita mengingatnya, maka paling tidak ada yang mengerem-rem kita. Ya, ada remnya. Ya, ibu ramah motor ki kalau dia remnya bahaya. Ya, bisa ki masuk ke got atau tamak ki di benderangnya. Kalau dia remnya, maka kematian ini ibarat rem dalam kehidupan kita. Ya. Ya, karena kalau mati ki motor atau motor digas itu bahaya. Ya, entah itu silap koki atau, ya, kecelakaan tunggal tamak ki di benderangnya. Ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, kematian ini ibarat seperti rem dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingat itu kematian, maka paling tidak akan ada sedikit yang mengerem. Ya, kalau lo siki bermaksiat pasti ngerang kematiannya, pasti, ya, tersadar sedikit. Apa dah mati ya, dia. Kalau saya lakukan ini, ya, saya melakukan maksiat ini atau saya menzolimi saudara saya, pasti saya akan
Ya ditanya nanti di akhirat kelak, saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terkait masalah kematian ini ya adalah kematian ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya, semua kita yang dulu di sini, yang hadir di sini akan mati, termasuk yang di luar. Ya, dari masjid ini akan mati juga. Ya, udah di bolana, ya akan mati. Ya, semuanya akan mati, tidak ada yang kekal. Ya, nomor tekiloloka. Ya, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Ya, suka maupun tidak suka. Ya, senang maupun sedih, kita pasti akan didatangi. Ya, sakit maupun sehat, yang kecil maupun yang sudah tua. Ya, baik yang masih tegak, ya, cara berdirinya maupun yang sudah terbungkuk, ya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada sebuah kisah jemaah sekalian. Ya, kisah ini diceritakan oleh Syekh Sa'ad bin Turki. Sa'ad bin Turki, saya lupa namanya. Al-Khathlan kalau tidak salah terakhirnya itu nama beliau. Ya, Sa'ad bin Turki, Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khathlan. Beliau menceritakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman dengan muridnya. Ya, mungkin sebagian kita sudah mendengarkannya, tapi tidak apa-apa kita ulangi untuk mengambil hikmah dan faedah di dalamnya. Ya, beliau menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan muridnya, dan para mufassirun ya juga menyebutkan hal ini. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bin Daud. Ya, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihissalam, yang beliau terkenal dengan nabi yang paling kaya. Ya, nabi yang paling kaya, kekayaannya tidak bisa terhitung. Ya, bala tenteranya saja ada dari kalangan jin. Ya, tapi yang ketemu kok kalau saya ini Nabi Sulaiman, ya, kerjasama dengan jin dalam bentuk kesyirikan. Wah, ini bukan itu. Ya. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memerintahkan jin, bahkan ya hewan juga, semua jenis hewan. Dia beliau punya bala tentara dari kalangan manusia, hewan, dan juga termasuk jin diperintah. Ya, bahkan awan juga diperintah oleh Nabi Sulaiman. Dan para mufassir menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya. Tidak ada yang kalah kaya, tapi subhanallah beliau juga seorang nabi. Beliau merupakan seorang yang soleh, yang dimana kekayaannya itu tidak membuatnya congkak, tidak membuatnya menjadi orang yang lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya tersebut disebutkan oleh para mufassirun, ya, para ahli tafsir, di mana suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu duduk bermajelis dengan muridnya, kurang lebih ya mungkin seperti ini gambarannya. Ya, beliau memberikan ilmu kepada muridnya. Maka datanglah seorang laki-laki yang tak dikenal. Ya, laki-laki ini datang ke majelisnya Nabi Sulaiman, dan laki-laki ini tidak dikenal siapa dia. Ya. Namun ada tingkah laku dari laki-laki ini yang membuat Nabi Sulaiman heran, dan yang lain juga seperti itu. Laki-laki ini memandangi satu orang, tetangga tutur jadi tur. Ya, ibarat saya memandang Pak Baha ini. Dia pandang terus, dipandang terus. Akhirnya orang ini, muridnya ini mengatakan, saya tidak enak di perasaanku ini. Siapa ini laki-laki ini datang, kemudian memandangi saya, melototi saya, ya, sehingga saya takut. Ya, kemudian laki-laki ini berpaling, ya, keluar dulu dari majelisnya, keluar lagi dari majelisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian muridnya ini mengatakan, ya Nabiullah, wahai nabinya Allah. Ya, tadi itu saya lihat ada laki-laki yang masuk, dia pelototi saya, dilihat terus saya tidak enak, ya, saya merasa ketakutan. Ya,
Dan memang ya sebagian mufassir mengatakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman itu salah satu ya tanda-tanda datangnya kematian seseorang itu ya didatangi malaikat maut dalam bentuk wujud manusia. Ya. Maka muridnya mengatakan, "Ya Nabiullah, ya perintahkan kepada ar-rih, ya, yaitu awan, ya awan yang merupakan bala tenteramu itu, bawa saya ila ya aqsa ad-dunya, ya ila al-hindi." Ya. Laki-laki mengatakan, "Bawa saya ya Nabiullah, ya ke tempat yang paling jauh di penjuru dunia ini, ya atau di ujung dunia ini." Dan pada saat itu beliau menyebutkan al-Hindi, ya negara India. Jadi negara India ini memang disebutkan oleh ulama kita bahwa merupakan negara yang sudah dikenal memang di zaman dahulu kala, ya, dan dia dikenal sebagai negara yang paling ujung waktu itu atau ujungnya dunia. Ya. Laki-laki mengatakan, "Bawa saya ke tempat ke ujung dunia, yaitu di India, ya, agar saya selamat dari orang tersebut. Ya saya tidak khawatir dengan orang itu." Maka pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengiyakan permintaan muridnya. Kalau begitu ya saya perintahkan kepada angin, ya bala tentara saya itu angin untuk bawa kamu ke sana. Akhirnya dibawa di sana. Ya, kemudian ya, singkat cerita jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya datang lagi orang ini, laki-laki tadi yang kita sebutkan, orang asing, laki-laki asing itu datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, para muridnya yang mengatakan, "Ya Nabiullah, siapa sebenarnya laki-laki ini?" Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Sebenarnya laki-laki ini adalah ya malaikat maut, ya malaikat maut yang ingin mencabut nyawa ya laki-laki tadi." Ya, dan laki-laki ini mengatakan ya kepada Nabi Sulaiman, ya wahai Sulaiman, sungguh tadi saya datang ke majelismu ingin mencabut nyawa daripada laki-laki muridmu tersebut, ya, laki-laki itu, ya muridmu itu. Makanya saya pelototi terus karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa di kota India, tapi saya lihat masih ada di sampingmu. Maka saya heran, ya kata malaikat maut, saya heran lihat, kenapa ini laki-laki saya diperintahkan untuk cabut nyawanya, tapi di India, bukan di sini, di majelismu. Tapi ternyata, ya karena rasa takutnya tadi minta kepada Nabi Sulaiman untuk pergi ke India. Ternyata disitulah dicabut nyawanya oleh si malaikat maut ini. Ya, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Bahwasanya kematian itu senantiasa akan mengintai kita. Kematian itu akan senantiasa mengawasi kita. Ya, kematian itu akan mendatangi kita di manapun kita akan berada. Ya, dalam kondisi apapun kita, malaikat maut akan senantiasa mengintai kita dan akan mencabut nyawa kita di waktu yang tepat. Ya, di tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat, ya, tidak pernah meleset, ya, tidak pernah meleset, ya. Malaikat maut tidak pernah salah dalam mencabut nyawa seorang. Ya, jemaah sekalian kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ayat keberapa jemaah sekalian? Ada yang tahu? Ya, dalam surah Al-Jumu'ah di ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Jumu'ah ayat ke-8, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan,
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, ya, mulaqikum, niscaya kematian itu akan mendatangimu. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada zat, ya, yang mengetahui yang hadir maupun yang mengetahui yang gaib. Ya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian beritakan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian kerjakan sewaktu di dunia. Artinya jemaah sekalian, namo teki lolokah, ya, namo loki masuk di onro yang paling rahasia sekalipun, tidak ada orang yang mengetahuinya. Kematian itu akan menghampiri kita. Kematian itu akan mendatangi kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berlari, dimanapun engkau bersembunyi, meskipun berada di balik benteng yang kokoh, buruj, ya, burjun itu benteng. Ini dikatakan buruj, benteng yang banyak, benteng yang berlapis-lapis. Ya, benteng yang canggih atau alat yang canggih, tempat yang canggih. Ya. Yudrikumul maut. Ya, pasti akan didatangi kematian itu. Pasti. Nah, jemaah sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui, sudah memahami bahwa kematian itu pasti akan datang. Pertanyaan kemudian, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Maka kuncinya adalah satu jemaah sekalian. Kalau kita sudah mengetahui diri kita sudah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak jelas, tempatnya di mana kita tidak tahu, dan bagaimana kondisi kita tidak tahu, maka kita harus segera mempersiapkan diri kita. Ya. Maka kita harus segera memperbanyak bekal-bekal kita. Ya, dengan bekal apa? Dengan bekal ibadah jamaah sekalian. Di pada cengi asum pengetali sesena pong Allah Taala. Ya, bagaimana kita perbaiki lagi solat kita. Yang tidak solat, perbaiki solat kita. Ya. Yang belum khusyuk solatnya, diperbaiki kekhusyuan solat kita. Yang masih suka bermaksiat, ya, masih suka, ya, bertransaksi ribawi misalnya, ya, atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu, dan tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau lari ke mana? Penghujung akhir kehidupan kita adalah kematian. Suka tidak suka. Nah, sudah berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia kita saksikan. Sudah beberapa banyak keluarga kita yang sudah mendahului kita. Dulu waktu saya menikah, ya, menikah yang pertama, alhamdulillah sudah 2 kali. Ya, istri saya waktu menikah pertama kali saya katakan, masya Allah, alhamdulillah ini nikmat betul. Dan kita, ya, seakan-akan milik dunia ini milik kita berdua, ya, yang lain kontrak. Ya. Dan seakan-akan kita merasa bahwa masa kita masih panjang. Ya, kita sudah buat planning, saya sama istri waktu itu sudah buat planning bahwa insya Allah kita punya anak nanti begini-begini. Kalau besar kita, ya, usahakan jadi hafiz Quran dan seterusnya. Ya, jadi bimbing anak, jadi anak yang soleh. Ternyata, ya, subhanallah, ternyata 3 tahun bersama Allah panggil beliau, rahimahullah. Saya tidak sangka, ya, beliau, ya, ternyata lebih dulu daripada saya. Ya, ya, dan itu kita tidak pernah menduga hal itu, ya. Dan setiap orang sama seperti itu jamaah sekalian, tidak pernah menduga bagaimana akhir kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW sabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, ketika beliau mengatakan bahwa kami, ya, saya pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW dalam satu tempat, kemudian datang seorang rajulun ansar, laki-laki ansar. Thumma yas'alu Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, seraya berkata, ayyul mu'minu afdal? Ya Rasulullah,
Mukmin apa? Mukmin siapa yang paling utama? Beliau mengatakan, ya, al-mu'minu ahsanu khuluqan, yaitu seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dia adalah mukmin yang paling utama, seorang mukmin yang paling afdal. Kemudian laki-laki mengatakan, ya, ayyul mu'minu akyas. Kemudian, ya Rasulullah, mukmin orang beriman yang bagaimana? Kemudian yang dikatakan orang beriman yang paling cerdas. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa mukmin tersebut adalah, ya, ahsanuhum aktsaruhum lidzikri aktsaruhum lil mauti dzikra, ya, wa ahsanuhum, ya, al isti'dadan, ya, kama qala Rasulullah. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya mukmin yang cerdas itu adalah, ya, seorang mukmin yang banyak-banyak mengingat kematian dan dia memperbaiki persiapannya atau memperbanyak bekal-bekalnya sebelum datangnya kematian itu. Maka itulah hakikat dari seorang mukmin yang cerdas. Maka jangan lupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini, ya, kita, ya, masih dilalaikan dari kehidupan akhirat, ya, disibukkan karena dunia kita, ya, maka mulai dari sekarang kita harus membenahi diri kita. Ya, makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa, ya, harta yang paling berkah itu adalah harta yang senantiasa mengingatkan kita tentang akhirat, atau harta yang senantiasa kita pergunakan untuk kehidupan akhirat, atau harta yang tidak membuat kita lupa dengan kampung akhirat. Ya, dan beliau mengatakan seburuk-buruknya harta itu adalah harta yang membuat kita lupa dengan kampung akhirat. Ya, kalau kita memiliki banyak harta tapi kita semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari beribadah, semakin malas dalam beribadah, maka inilah harta yang akan membinasakan kita, jemaah sekalian. Ya. Maka jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah, ya, kematian itu suatu keniscayaan. Ya, kematian itu pasti akan mendatangi kita semua. Maka persiapkanlah, ya, bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebaik-baik bekal tentunya adalah bagaimana kita memperbaharui ketakwaan kita, ya, dan berbanyak amal-amal saleh kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga kemudian menjadi tazkir, ya, pengingat buat kami, pelajaran buat kami, wabil khusus kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.